campur-campur lah dia bahasa Inggris, karena saya paham lah gampang bahasa Inggris sudah paham. Gaji yang Anda inginkan berapa? Nah ini saya bingung, saya belum pernah punya pengalaman kerja di kantoran. Gimana ya kalau saya nyebut kecil terlalu kecil ya kan? Kalau nyebut besar nanti terlalu besar. Wah, dilema akhirnya saya cari aman ya. Ya udah disamai dengan gaji Bapak aja saya bilang gitu kan. Ya sama dengan Bapak aja saya bilang gitu. Biar aman maksud saya. Langsung disuruh pulang juga. Bahasa Inggris interviewnya. Oh, untung udah mulai belajar bahasa. Untung saya udah belajar sedikit-sedikit. Baca-baca ya. Wah, ditanya. Terus? Terus, tell me about your family in English. Dia gitu kan. Terus saya jawab, waduh, I don't have family in English. All my family in Indonesia, saya bilang. 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Ngelamar itu salah satunya perusahaan asing. Oh pernah. PT Lestari Cipta Utama. Bentar. Oh kayak toko kaca ya Pak. Nggak ada asing-asingnya. Asing tuh perusahaannya yang pakai Inggris-Inggris gitu. Tapi saya baru tahu perusahaan itu baru itu. Jadi masih asing kan buat saya. Jadi itu perusahaan asing buat saya. Iya. Saya baru tahu, kalau udah familiar kan sudah nggak asing lagi saya. Ya same with father lah saya bilang gitu. Apa? Same with father. Sama dengan bapak. Oh nggak bisa bahasa Inggris. Sama dengan bapak itu same with father. Bukan. Loh kok bukan? Iya. Buktinya aku langsung boleh pulang kok. Itu benar. Same with father. Sama dengan bapak. Sama apa? Same dengan with bapak father. Same with father, sama dengan bapak. Bapak saya itu dulu supir. Ini saya cerita background saya dulu. Sopir antar kota gitu. Antar penumpang. Sopir itu antar penumpang. Maksudnya sopir kan antar kota. Sopir kok antar kota Pak Sarip? Sopir kan ngantar penumpang ya. Ya SD, SMP, SMA teman saya bolos. Kalau teman saya bolos, saya itu baca. Oh mantap. Tetap buat saya itu tugas baca apa tuh Pak? Ya membaca situasi, ada guru enggak gitu. Saya baca, oh aman. Nah saya ikut. Makanya dulu saya senang banget beli buku, karena bisa menjadi saya jadi cepat kaya, jadi tuan tanah. Kenapa? Karena dengan memiliki banyak buku, kita punya banyak halaman. Oh iya. Luas. Halamannya luas. Sampai di rumah dimarahin. Kenapa? Karena sudah isinya itu tercecer semua. Loh kok bisa gitu? Ya kan saya buka. Kok dibuka? Loh karena saya kan baca, begitu terima sampulnya, buka di sini. Wah saya buka. Nggak boleh di mana-mana, harus di sini bukanya. Sampai rumah udah jatuh tercecer. Ada tulisannya itu, sasetnya itu kan nyata ya. Kamu itu buka di sini. Wah harus di sini. Sampai rumah udah isinya udah habis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak memberi kesempatan orang lain ya. Saya ini suka membaca. Jadi mengucap salam itu awalnya juga karena membaca. Oh, membaca. Iya, membaca ucapan salam. Iya. Menjawab itu juga karena bisa membaca. Iya. Makanya saya kasih salam, saya jawab sendiri. Yes. Serakah berarti ya. Selain menambah ilmu dan literasi saya kan, juga menambah pahala. Itu yang paling penting. Amin. Menjawab salam pahala, yang memberikan ucapan juga pahala. Niatnya menghibur di sini juga nyari pahala. Saya sekali lagi ini mohon maaf, banyak yang mengatakan wah Cak Lontong itu, saya bukan orang yang money oriented ya. Wes. Saya bukan semua karena duit, semua karena money oriented. Ya. Apa itu Pak? Harus ada artinya itu. Pasti ada artinya. Money oriented artinya tujuan hanya uang. Saya bukan orang yang seperti itu. Ya. Tapi orang seperti itu saya. Tapi kalau muter-muter literasi kata Anda itu membingungkan ya. Iya, makanya ini butuh konsentrasi Bapak Ibu. Silakan yang bawa buku, bawa kertas, disimpan aja di tas. Apakah menerima tanya jawab seperti Pak Jonan?
Oh tadi Pak Jonan sudah ada Q&A ya. Nanti saya juga beri kesempatan Bapak Ibu ada sesi tanya jawab. Nanti mungkin ya 5 orang bertanya, yang lain siap-siap menjawab ya. Terus Bapak ngapain? Ya saya lihat aja dari sini. Oh iya ya. Seru gitu. Aduh. Yang jelas tadi saya diundang di acara Perpustakaan Nasional ini. Saya datang hadir niatnya itu ibadah. Tujuan saya pahala itu. Bukan duit ya? Oh duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Jadi bagi yang muslim kalau ibadah itu sholat, Iya. duit itu wudunya. Oke. Jadi kalau nggak ada wudu, sholatnya nggak sah. Bukan tujuan ya. Sekali lagi duit, wudu itu bukan tujuan, Bukan hanya tujuan. syarat sah. Oke, apalagi karena ada Pak Syarif di Wah, Pak Syarif ini kalau di hari-hari biasa menghadap beliau ini kan susah karena beliau sibuk kan. Tapi Iya. saya bersyukur sore ini justru Pak Syarif yang menghadap saya. Makasih Pak. Makasih Pak. Aduh Pak Syarif, kok kayaknya akrab gitu. Saya sering bertegur sapa dengan beliau. Masa? Kalau ketemu selalu saya tegur, Pak Syarif. Iya. Beliau langsung, siapa ya? Jadi bertegur sapa itu. Saya tegur beliau, beliau langsung tanya, siapa kamu? Gitu. Kapan ketemu beliau terakhir? Saya tuh sering ya terakhir ketemu Pak Syarif tuh waktu Pak Syarif terakhir ketemu saya waktu itu Pak ya. Ya itu. Kapan tapi? Nah saya lupa kapannya. Waduh. Ketemu lagi tadi sore. Sebelahnya ya. Sebelahnya ini beliau ini deputi Deputi. Pak Adin. Wih, orang Sumatera kalau nggak salah. Ya betul. Orangnya Makanya beliau- ramah. Selain itu punya bakat bahwa nanti kalau ditempatkan di mana aja itu bisa berhasil, bisa sukses. Kenapa orang Sumatera Utara gitu? Karena orang sana berpeluang menguasai Medan. Jadi orang yang bisa menguasai Medan itu biasanya ditempatkan di mana aja bisa sukses. Karena beliau orang Sumatera Utara, bisa menguasai Medan. Medan ya. Jadi ditempatkan di posisi apapun Bapak pasti oke lah. Aman. Ya, luar biasa. Waduh. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Ya. Ini dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Di sini ya. Dari Sabang sampai Merauke. ya, tapi kalau nggak di sini kan nggak nyampe. Mau dari Sabang, mau dari tadi Dari Sumatera. Sabang sampai Di sini. di sini ya. Dari Merauke sampai di sini. Wah, tadi saya senang sekali ini kita bertemu di acara ini pasca pandemi ya, apalagi ini temanya kan luar biasa. Baru pertama kali Bapak diundang perpustakaan? Saya kalau diundang untuk mengisi acara baru pertama, tapi kalau dengan yang namanya perpustakaan ini Iya. mohon maaf, saya itu sejak sekolah itu nggak bisa dipisahkan dari Oke, perpustakaan. siap. Karena saya Mantap. dulu- Kita akan korek-korek ya. Nih. Korek-korek Bapak. Bentar, saya cerita sedikit. Kenapa? Kenapa saya sejak sekolah SD, Ya. SMP, SMA, kuliah itu juga saya tidak terpisahkan dari perpustakaan. Karena saya sering ketiduran terus terkunci di perpustakaan. Sering ya. Oke Pak, ini adalah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbasis inklusi sosial. Saya yakin ini ada maknanya. Yes, mantap. Saya itu orang yang serba yakin. Iya, kenapa? Tahu sih belum tentu, tapi yakin dulu. Tapi intinya ini sebenarnya ya yang utama di masa berbasis. Berbasis Sesuatu apapun itu, program itu Harus- akan benar-benar bisa menjadi sebuah kenyataan, bisa mencapai tujuan kalau basisnya kuat. basisnya jelas, basisnya kuat. Basisnya jelas, basisnya kuat. Contohnya mungkin Pak. Contohnya Dewa, Dewa. basisnya Yuke. Oh ya. Kalau basisnya kuat, jelas. Nah, itu. Gigi, basisnya Thomas. Jadi contohnya adalah grup musik. Bro musik kalau Nggak nggak ada ada. basis, kurang jedem-jedem. Nggak ada ini. Jadi intinya basis itu basis penting. itu penting. Ya, Selain- untuk irama kan kalau basis itu ya. Yang menentukan Irama, tempo benar. ya. Jadi mungkin sekian dari kami. Baik Pak, Ya ya. sharing-sharing dulu lah. Kita ingin tahu Bapak sampai Bapak sekolah, bagaimana Bapak suka membaca, bagaimana Bapak memanfaatkan perpustakaan. Bapak orang mana?
Saya orang Jawa Timur, saya Magetan asli. Magetan asli. Ya. Ada mungkin dari Jawa Timur, Magetan Dari mungkin Jawa ya. Timur, Daerah ini Magetan asli ya. Ya, oh itu dari mana Mbak? Magetan. Wah mantap. Magetan di kotanya. Iya. Loh, Mas Pati? Iya. Loh, tetangga saya. Sama berarti. Mas Patinya mana? Di dalam rumah Di Bapak. Barat. Oh iya sama, kalau saya kan tuh Jalan Barat, saya Jalan Raja Wali. Iya. Itu Jangan-jangan- perempat. Jangan-jangan Mbak ini saya. Kalau Bapak Magetan asli? Ya, jadi ibu saya Magetan, Ya. bapak saya asli. Tolong diulangi Pak. Saya Magetan asli. Bapak, Ibu Ibu Magetan. Magetan, Bapak? asli. Oh, Bapak asli. Iya, benar, Magetan Jadi asli. Magetan asli. Iya. Lahir di sana. Lahir di sana, saya terlahir di apa ya? Buku kasur. Jangan-jangan bidannya ini. Kok tahu saya? Jadi saya terlahir di lingkungan yang mohon maaf nih sebenarnya di tempat saya waktu itu lahir itu ya di ibaratnya kurang mampu lah. Iya. Bapak dulu apa? Cuma keluarga saya yang berada. Oh, berada. Berada di tengah-tengah tidak mampu. Jadi saya lahir, bapak saya itu dulu supir. Ini saya cerita background saya dulu. Sopir antar kota gitu. Ya. Antar penumpang. Supir itu antar penumpang. Ngapain Maksudnya sopir kan antar kota. sopir kok antar kota Pak Syarif? Sopir kan ngantar penumpang ya? Masa dari kota ke kota. Ya dari desa juga boleh. Nggak harus kota. Iya antar Tuh, kota. Bapak Bener. itu sopir juga Pak? Enggak. Oke, Bapak driver, Bapak saya sopir. sopir. Oke. Ibu, Setiap hari kerjanya. Ibu? Ibu saya itu perawat. Ibu perawat. Yang merawat bapak saya dan anak-anaknya. Itu tugas, bukan pekerjaan. Loh, Itu tapi- tugas. Tapi kebetulan juga perawat di rumah sakit. Oke, Bapak supir. Bapak supir, jadi setiap hari kerja bapak saya itu nyetir. Ibu, Bapak nyetir. Untuk Oke. kalau kerja. Kalau di rumah Kalau di rumah bapak saya nggak nyetir, nggak nyetir. disetir ibu saya. bapak saya tuh, saya juga heran ibu saya perawat, setahu saya nggak punya SIM, tapi kok bisa nyetir hidup bapak saya. Gitu. Hebat ibu saya itu luar biasa, wanita yang luar biasa. Bisa nyetir Bapak ya? Bisa nyetir bapak. Iya. Tapi yang tepuk tangan biasanya posisi sama dengan bapak saya. Disetir Gak apa-apa, istri. itu biasa. Iya. Itu, Pak. Dan tapi bapak saya itu orangnya apa ya? Ulet, pekerja keras ya, pantang menyerah. Nah nurun ke saya, Kerja keras Pak. disetir istri tadi, nurun ke saya. Disetir istri. Oke. Loh, kalau kamu Kalau saya, wah saya tuh nggak pernah namanya disetir istri, nggak pernah. nggak, maksudnya Apa? Kenapa? istrimu? Kalau istri saya nggak pernah disetir istri atau apa, nggak pernah. Ini berarti ini manusia langka. Dan jangan bukan manusia. Manusia lah. Kalau jangankan disetir istri saya aja, kalau bertengkar sama saya nggak berani Pak. Enggak serius. Istri saya itu ya, ini saya cerita di sini nih. Kalau bertengkar sama saya, rame gitu, nunduk gini aja Pak. Weh, ini Nunduk gini. jarang loh. Gini berarti Nunduk. kamu nggak punya- berani natap saya Pak. menatap matamu. Nggak berani Hidup, nunduk kamu sambil punya ngomong itu. kewibawaan. Ngomong apa? Sambil ngomong, makanya dengerin, ya? Dengerin. Saya diem aja. Saya mau niru. Ternyata apa? Kalau saya ini ya mohon maaf. Apa? Kalau saya terus terang aja, saya tuh kadang-kadang kalau saya tuh menikah sudah hampir 27 tahun, tapi kadang-kadang kalau ya dinamika keluarga kan gitu. Oke. Ada kadang-kadang bertengkar gitu. Kadang-kadang saya menyesal kalau habis bertengkar, apalagi udah bertengkarnya agak hebat gitu, Pak. Saya tuh kadang-kadang lihat istri tuh kadang sampai nunduk-nunduk, Kenapa? sujud-sujud gitu, saya nggak tega. Sampai nangrak kaki. Sampai sambil tangannya nunjuk gitu. Terus? Pak, keluar kamu dari kolong. Ayo keluar. Gitu. Saya nggak tega ngeliat gitu. Saya sembunyi di bawah kolong tuh. Saya bukan takut istri, saya bukan suami takut istri, cuma saya kebetulan punya istri yang pemberani. Berarti yang di sebelah saya Bapak ya? Loh, kamu di kolong itu juga?
Oke. Sekolah di Magetan. Ya, saya SD, pinter nggak? SD. ini mohon maaf nih, saya tuh kalau nanti ngomong dikira pamer ya kan, tapi karena ini ada pertanyaan pinter ini. Saya nih SD ya, mulai SD itu pelajaran matematika dulu IPA, IPS itu kalau nggak 9, 10 nilai. Oh, bakatnya pinter emang. Ya, teman-teman 100. Saya belum selesai ngomong. Ya, Jangan ya 9, 10 itu paling tinggi dulu. temen 100 kok. Iya. Tapi itulah. Tapi lancar, sekolah lancar ya. Alhamdulillah. Tapi walaupun seperti itu mohon maaf. Karena proses ya, hidup itu kan karena proses. Ini dua orang ini beda kualitas Pak Sarip. Ini Pak Adin, Pak Sarip. Sekolah ini ya. Ini masalah sekolah aja. Ini Bapak Ibu, saya tanya ke Mas Akbar. Kamu ini SD ya, SD aja. Kamu tempuh berapa lama? SD. Saya walaupun nggak pinter-pinter amat, juga nggak bodoh-bodoh amat, tetap 6 tahun lancar, Pak. Ini manusia jauh di bawah standar. Emang kenapa? SD kamu tempuh? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Bapak Ibu, saya SD itu kalau jalan kaki paling 20 menit nyampe. Kalau naik sepeda 5-6 menit nyampe. Kamu 6 tahun baru nyampe SD? Bukan. Kamu kesasar kemana? Lama pendidikan, lama sekolah. Kan Lama sekolah. saya kan tidak tanya lama pendidikan SD-mu, bukan nanya lama sekolah. SD kamu tempuh berapa lama? Lah kalau kamu SD kamu tempuh 6 tahun, kamu nyampe SD sudah lulus itu. Kok enak kamu sekolah berangkat tahu-tahu lulus? Enggak. Oke. Mulai SD memang suka baca. Mulai SD suka membaca, suka ke perpus. Meremehkan saya. Saya itu hobi membaca itu sejak kecil. Ya sejak sekolah SD itu udah hobi saya membaca. Sering ke perpustakaan? Lah saya itu udah saya bilang saya itu perpustakaan itu udah nggak bisa dilepaskan dari saya. Sering membaca. So saya baca pokoknya teman-teman ini ya SD, SMP, SMA teman saya bolos. Kalau teman saya bolos saya itu baca. Oh mantap. Tetap buat saya itu tugas baca. Baca apa tuh Pak? Ya membaca situasi ada guru enggak gitu. Saya baca, oh aman. Nah saya ikut. Maksudnya baca buku. Lo membaca itu hanya jangan terjebak hanya buku. Situasi itu juga harus dibaca. Iya. Kamu kalau hanya terjebak membaca itu harus buku ya. Karena dunia sudah berkembang, membaca tidak hanya buku tapi membaca hal-hal yang bermanfaat. Iya, makanya ilmu itu banyak sekali. Buku itu penting. Sekarang buku pun bentuknya jangan terjebak bukannya secara fisik. Oke. Tapi bukan ada. Buku. Jadi kalau ada buku, buku. Itu penting mengetahui mana buku mana enggak. Buku. Kalau buku jatuh, kedebuk. Oke Pak, berarti suka membaca itu walaupun membaca situasi ya. Itu mulai kecil. Sejak kecil. Pernah nggak punya cita-cita jadi penulis buku gitu? Ini makanya pernah saya ceritakan memang saya itu cita-cita sebenarnya dulu pengen jadi penulis, Pak Sarip. Makanya akhirnya saya banyak belajar, saya banyak baca buku, saya pengen banget jadi penulis. Saya baca sana banyak buku, akhirnya saya malah jadi pembaca, nggak jadi penulis karena banyak membaca. Malah jadi pembaca, nggak jadi penulis. Tahu gitu saya banyak nulis biar jadi penulis. Kalau beli buku sering? Ini makanya selain pinjam ke perpus loh. Oh ya, itu saya tuh pinjam ke perpus tuh kan karena dulu belum punya duit untuk beli kan, mahal. Tapi prinsipnya buku itu, isi dari buku itu menambah ilmu. Tetapi dengan memiliki banyak buku itu ternyata memperkaya kita. Cepat kaya. Jadi makanya dulu saya senang banget beli buku karena bisa menjadi saya jadi cepat kaya, jadi tuan tanah. Kenapa? Karena dengan memiliki banyak buku kita punya banyak halaman. Oh iya. Luas. Halamannya luas. Iya. Halamannya luas. Iya. Banyak halaman jadi tanahnya banyak. Oh itu halaman saya. Main ke rumahku, kenapa? Halamanku luas. Berapa halaman? Iya. Itu prinsipnya itu walaupun mungkin bercanda tapi prinsipnya seperti itu. Karena ketika kita rajin membaca,
maka ilmu kita, wawasan kita bertambah. Dan itu yang membuat kita bisa survive dan mantap. Jadi seseorang yang sukses dalam kehidupan. Membaca itu tidak hanya membaca secara lisan, tapi butuh pemahaman, butuh ngerti. Itu namanya literasi. Nah, itu pernah ada pengalaman yang berkaitan dengan membaca gitu? Saya itu pertama kali, saya dulu awalnya gini, saya itu kalau di desa saya dulu belum ada ya kursus-kursus bahasa Inggris. Saya paling pengen menguasai bahasa internasional kan. Saya waktu itu aku belajar bahasa Inggris, saya belajar otodidak. Saya ke rumah Oto. Nggak pinjam ke perpus ya, pinjam ke perpus. Oto di atas, didak dia. Foto didak. Oto didak di atas. Jadi ternyata belajar itu bisa kita, yang penting ada kemauan. Ya itu akhirnya saya apalagi waktu kuliah. Wah, kuliah itu penting sekali karena dulu saya kuliah teknik elektro. Itu buku-buku panduan tuh banyak yang jurnal-jurnal itu Pak, banyak bahasa Inggris. Nah, kalau saya tidak menguasai bahasa Inggris, nah ini bahaya. Ilmu saya tidak terupgrade, makanya saya belajar bahasa Inggris karena nggak ada waktu kursus segala macam. Saya otodidak, akhirnya saya beli buku. Pertama, saya langsung ke toko buku dulu. Sebelum zaman kuliah saya itu ya belum ada handphone, belum ada komputer juga masih yang gede-gede gitu kan. Jadi saya ke toko buku, saya beli, saya kata, Mbak, tolong saya pengen pinter cepet bahasa Inggris. Beli apa bukunya Mbak? Oh itu Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli itu, agak mahal, nggak apa-apa saya beli. Terus saya buka di rumah, kosong, nggak ada isinya. Kenapa? Dari halaman pertama sampai terakhir kosong. Saya balik lagi, Mbak, ini gimana sih saya mahal beli kok kosong? Judulnya namanya juga rahasia, Dak. Ya kalau nanti ada tulisannya rahasianya kebuka. Terus itulah tertipu saya. Tidak paham literasi. Karena tidak paham. Akhirnya tetap semangat, kemauan itu tetap nggak pudar saya. Tertipu sekali nggak masalah. Coba Mbak, jangan yang buku yang ini. Wah, apa buku kosong semua. Yang lainnya, ada ini agak mahal. Nggak masalah. Jadi menguasai bahasa Inggris kilat. Tapi saya intip dulu, takutnya kosong ya kan. Saya intip, ada tulisannya. Tenang saya, udah saya beli, saya bayar. Pulang ke rumah, belajar. Terus? Isinya halaman pertama sampai terakhir flash. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat, itu flash. Jadi menguasai bahasa Inggris kilat. Hanya bahasa Inggrisnya kilat, kata yang lain nggak ada. Hujan nggak ada hujan. Hujan nggak ada. Langsung kilat. Flash. Wah, 2 kali tertipu, tidak menyerah. Tidak paham literasi. Paham literasi nih, balik lagi saya, Mbak. Ini 2 kali saya tertipu, tapi saya tetap semangat. Ini yang terakhir nih. Pengen nih, yang paling mahal mana? Biar saya cepet pintar bahasa Inggris. Ini Cak, ini mahal, nggak masalah. Saya sudah alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan uang waktu itu ya. Udah akhirnya saya beli yang paling mahal. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Nah, ini buku yang ketiga ini baru terbukti benar. Karena sampai di rumah saya belajar 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Lancarnya cuma 30 menit. Tahu gitu kan saya irit-irit ya ngomongnya. Biar sejam. Jadi memahami judul, memahami tulisan itu penting. Namanya literasi. Apalagi zaman sekarang itu ya, apalagi zaman sekarang itu namanya berita. Kalau kita ikuti di sosmed, di gadget, di handphone kita itu kan istilahnya ya clickbait kan. Jadi judulnya itu kalau kita hanya bersandar dan memahami hanya pada judul saja, itu banyak kita tertipu karena banyak berita yang antara judul dan beritanya itu tidak sesuai. Karena judul itu dibikin supaya orang tertarik untuk mengikuti. Tapi kadang-kadang, karena kadang-kadang literasi kita itu yang dengan membaca judul kita sudah merasa tahu isinya. Nah itu yang harus kita pahami betul. Hal simpel-simpel aja Pak, barang-barang sekitar kita lah, kita beli apa gitu. Kita selalu malas baca petunjuk, malas baca apa, pokoknya beli gitu. Nah itu padahal membiasakan diri kita paham. Benar, itu pentingnya literasi itu sebenarnya itu.
bukan hanya membaca, tapi memahami apa yang kita baca. Ya. Makanya dulu dari kecil saya melatih itu. Pernah ada kerjaan? Oh, sering, ya dulu kan sering disuruh ibu saya beli apa ke warung, ke toko gitu. Tapi justru karena saya literasi, saya pahami betul, makanya saya apapun yang saya beli itu saya pelajari. Gitu. Oke. Saya sering dimarahi ibu saya dulu. Kenapa? Suruh beli sampo, Pak. Dulu kan sampo yang saset itu di kamar. Ya, di gantung. Saya beli 2 apa 3 disuruh ibu gitu. Saya mesti sampai di rumah dimarahin. Kenapa? Karena sudah isinya itu tercecer semua. Loh kok bisa gitu? Ya kan saya buka. Kok dibuka? Loh karena saya kan baca, begitu terima samponya, buka di sini. Wah, saya buka. Nggak boleh di mana-mana, harus di sini bukanya. Ya, sampai rumah udah wah jatuh tercecer. Ada tulisannya itu, sasetnya itu kan nyata ya. Sampo itu buka di sini. Wah, harus di sini. Buka. Sampai rumah udah isinya udah habis. Buka di sini, sahur di mana, Pak? Ini buka sasetnya, bukan buka puasa. Oke, itu makanya literasi itu penting tuh di sini. Pengalaman selama Bapak kemudian, tapi sangat membantu Bapak dalam karir Bapak ya. Suka membaca, nambah ilmu itu. Ya itu, makanya pengalaman nih. Saya waktu itu lulus SMA, saya waktu mau kuliah kan izin ke ibu saya. Oke. Bu, saya udah lulus SMA. Saya ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ibu saya orangnya tegas ya, Udayana. Oh, disuruh ke Bali. Bali gimana itu tadi? Udah ya nggak usah kuliah, biayanya mahal. Iya, iya. Oh, sama. Iya. Terus? Ya akhirnya saya nggak kuliah karena nggak ada biaya kan. Akhirnya saya berusaha kerja dulu kan. Oke. Makanya berbekal ijazah SMA saya melamar pekerjaan. Oke. Saya beberapa perusahaan saya masukin lamaran dengan berbekal ijazah SMA. Nah, ketika ada panggilan tes segala macam itu, ada beberapa perusahaan. Nah itu rata-rata seperti itu. Saya pernah masuk, waktu itu yang saya lama bukan masuk kerja, tapi melamar itu salah satunya perusahaan asing. Oh pernah. PT Lestari Cipta Utama. Bentar. Oh kayak toko kaca ya Pak. Nggak ada asing-asingnya. Asing tuh perusahaannya yang pakai Inggris gitu. Tapi saya baru tahu perusahaan itu baru itu. Jadi masih asing kan buat saya. Jadi itu perusahaan asing buat saya. Iya. Saya baru tahu, kalau udah familiar kan sudah nggak asing lagi saya. Oh ini baru tahu kok. Oke. Saya dipanggil, sudah tes sampai terakhir interview. Itu manajer HRD-nya ya waktu itu yang menerima saya interview, ditanya bahasa Inggris interviewnya. Oh, untung udah mulai belajar bahasa. Untung saya udah belajar sedikit-sedikit. Baca-baca ya. Wah, ditanya. Terus tell me about your family in English. Dia gitu kan. Yeah. Terus saya jawab, waduh, I don't have family in English. All my family in Indonesia, saya bilang. Huh? Dia ngomong apa tadi? Tell me about your family in English. Yeah. Saya bilang, I don't have family in English, my family in Indonesia. All my family. Maksudnya kamu disuruh belajar merangkai kata, public speaking, tapi dalam bahasa Inggris menceritakan keluargamu. Oh itu. Jadi waktu itu akhirnya saya langsung disuruh pulang. Oke. Sampai akhirnya saya kuliah nggak ada panggilan lagi ke situ. Ya iyalah nggak bisa Pak. Terus akhirnya saya kerja serabut, akhirnya ngumpulin duit bisa kuliah dengan biaya sendiri kan. Oke. Kuliah, akhirnya saya lulus kuliah sama juga, ngelamar pekerjaan juga, tapi bekalnya sudah ijazahnya udah sarjana. Berarti upgrade skill. Ijazahnya naik, tapi skillnya saya nggak yakin juga. Ya, terus. Akhirnya saya prosesnya sama seperti waktu lulus SMA kan, ngirim lamaran ke perusahaan-perusahaan. Ya. Diundang lagi. Wah kalau ini saya karena kuliah udah belajar bahasa Inggris, saya, ayo minta cerita keluarga saya in English, tak ceritain ya bilang. Dalam hati gitu ya. Tak tunggu-tunggu nggak ditanya itu. Terus, wah ini gimana nih, siapa yang tanya keluarga saya dalam bahasa Inggris ini? Sampai pada pertanyaan, ini manajer HRD lagi perusahaan lain ini, tanya masalah gaji yang Anda inginkan berapa. Tapi bahasa Indonesia ngomongnya malah awalnya itu
campur-campur lah dia bahasa Inggris, karena saya paham lah gampang bahasa Inggris sudah paham. Gaji yang Anda inginkan berapa? Nah ini saya bingung, saya belum pernah punya pengalaman kerja di kantoran. Gimana ya, kalau saya nyebut kecil terlalu kecil ya kan. Kalau nyebut besar nanti terlalu besar, wah dilema, akhirnya saya cari aman ya. Ya udah disamai dengan gaji Bapak aja, saya bilang gitu kan. Ya sama dengan Bapak aja, saya bilang gitu, biar aman maksud saya. Langsung disuruh pulang juga. Tapi saya ngomongnya bahasa Inggris, jawabnya sama dengan Bapak bahasa Inggris. Oh, sama dengan Bapak pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Gimana? Ya same with father lah, saya bilang gitu. Apa? Same with father. Sama dengan Bapak. Oh nggak bisa bahasa Inggris. Sama dengan Bapak itu same with father. Bukan. Loh kok bukan? Iya. Buktinya aku langsung boleh pulang kok. Berarti benar. Same with father. Sama dengan Bapak. Sama apa? Same dengan with Bapak. Father. Ah, same with father, sama dengan Bapak. Same with father. Oke. Kuliah alhamdulillah di ITS. Ya, kalau kuliah saya di ITS. Oke. Memang kadang-kadang saya kalau diundang di acara ini, kadang-kadang Pak Sarip ini yang sering saya ajak, tapi kadang-kadang bikin saya malu, Pak. Kenapanya? Ya teman-teman, ya kan teman-temannya Bu, mohon maaf, di level dia nih lulusan ITS. Dulu teman sebangku dia, dulu teman sebangku kuliah gitu, sekarang udah di jajaran yang disapa dia di depan, yang terhormat Bapak, padahal dia temennya dulu. Intinya itu kan bikin malu, Pak. Enggak, intinya Pak, temennya dia ini sudah banyak jadi orang penting Pak, di BUMN dimanapun. Bapak masih ngelawak, itu masalahnya. Itu masa temen main disapa yang terhormat, padahal dulu temen kos-kosan. Karena nggak paham kamu. Jadi kamu harus paham ya. Di tempat saya kuliah ITS itu, lulusannya itu secara apa ya, terbagi menjadi 3 kelompok besar. Lulusan yang pertama itu yang Anda sebutkan tadi. Satu. Yang satu itu jadi orang penting. Jadi orang penting. Itu. Yang kedua? Yang kedua itu yang penting jadi orang. Ada itu. Ya, yang penting jadi orang. Berarti Bapak masuk yang mana? 1 apa 2 nih? Oh, saya bukan 1, bukan 2. Yang mana? Kalau saya, yang penting orangnya jadi. Itu lebih penting buat saya. Ini bener kan? Kayak di sini saya ditelepon Perpusnas, acara jadi. Nah ini lebih penting buat saya. Karena sering ditelepon, nggak jadi, itu sering Pak. Itu nggak penting buat saya. Yang penting orangnya jadi, itu saya lebih senang. Mantap. Yang penting orangnya jadi. Iya. Apapun loh ya. Apapun. Yang penting orangnya jadi. Itu melegakan kita loh. Bisnis apapun jadi. Lega Pak. Jadi apapun. Kayak ini program yang sudah disusun ya. Kenapa ada acara seperti ini? Kita ngomong simpelnya, supaya semua yang kita rencanakan itu jadi, jalan, dieksekusi, bergerak dimanapun, menjadikan Indonesia itu maju. Tidak hanya menjadi rancangan. Ya. Ini para stakeholder ya, pemerintah daerah juga ini saya ini memberi motivasi supaya kita ini tidak ketinggalan, semakin ketinggalan dengan bangsa lain. Ini peran kita semua harus kita maksimalkan. Dari Perpusnas juga sudah luar biasa saya lihat. Ini dari daerah ini juga harusnya mensupport program-program seperti ini supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kalau ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah job saya juga lancar. Oke, Bapak pernah berkunjung ke perpustakaan di luar negeri lah, pengalaman Bapak, misalkan di sana ada banyak library yang umum, untuk umum. Ya, kalau saya itu kalau ke luar negeri, saya mesti salah satu tempat yang saya kunjungi, kalau museum juga, perpustakaan. Ya, di sana library apa gitu. Iya, tapi makanya saya katakan kita itu harus bangga, karena Indonesia ini luar biasa, masalah perpustakaannya. Kita itu jauh lebih hebat daripada negara-negara maju sekalipun. Masa? Amerika, Inggris terutama, itu perpustakaannya memang banyak perpustakaannya di sana. Tetapi kita jauh lebih mantap perpustakaan, karena perpustakaan kita itu jauh lebih lengkap. Dalam koleksi buku. Ini contohnya koleksi buku ya. Di Indonesia itu kalau di perpustakaan ya, kita mau cari sejarah itu ada tuh, sejarah-sejarah ya. Tentang fisika gitu? Ada, tentang pelajaran misalnya, ada jurnal-jurnal, ada semua ada. Lengkap, bidang-bidang apapun kita cari banyak. Di Inggris saya masuk perpustakaan, saya lihat
Apa aja saya buka, isinya bahasa Inggris semua. Ya Allah, ini semua belajar hanya buku bahasa Inggris semua isinya. Sejarah katanya, histori sejarah, saya buka bahasa Inggris. Iya, fisika, ya saya buka bahasa Inggris juga. Ya Allah, nggak lengkap di sini ya. Indonesia yang hebat, tepuk tangan buat Indonesia. Fisika ada, sejarah ada. Cuma di sana bahasa Inggris semua. Makanya kita tuh harus bangga karena anak-anak kita tuh jauh lebih pinter dibanding anak-anak sederajat di Inggris, Amerika. Karena anak SD, SMP, SMA di Indonesia itu kalau belajar fokus, belajar matematika misalnya, ya rumus matematika yang dipelajari. Ganti belajar fisika, ya rumus fisika. Pelajaran biologi, ya tentang ilmu biologi. Di Inggris, itu pelajaran matematika. Saya lihat, saya intip bukunya bahasa Inggris. Ini belajar matematika apa bahasa Inggris? Saya bilang dalam hati ya, saya tunggu pelajaran ganti habis matematika, pelajaran fisika. Saya lihat lagi masih belajar bahasa Inggris. Apa-apaan? Makanya mereka nggak heran kalau pinter bahasa Inggris karena belajarnya cuma bahasa Inggris. Anak kita belajar semua ilmu. Tepuk tangan buat anak Indonesia. Pokoknya ke depan ngajarin anaknya bahasa Inggris juga, kemampuan literasi berbahasa Inggris. Ngomong anaknya, anak saya, ya loh, anak saya itu mohon maaf, saya itu melatih anak ya kayak tadi. Memang bahasa Inggris itu harus praktis ya, harus dilatih. Nggak bisa kita belajar bahasa Inggris pasif, itu nanti nggak bisa. Tapi harus sering dilatih. Makanya saya di rumah, walaupun saya kemampuan bahasa Inggris terbatas, saya pengen anak saya itu pinter berbahasa Inggris. Makanya saya bikin aturan ketat di rumah. Di rumah saya itu pokoknya Senin sampai Jumat itu semua anggota keluarga di rumah itu kalau komunikasi harus bahasa Inggris, Pak Sarip. Satu kata kalau keceplosan nggak bahasa Inggris denda bayar 5.000. Saya terapkan gitu biar anak saya pintar bahasa Inggris. Kalau Sabtu Minggu nah itu baru bebas pakai bahasa. Karena saya di rumah kan Sabtu Minggu. Iya. Biar gratis ya, biar gratis ya, biar gratis, biar bapak gratis ya. Karena Sabtu Minggu kan boleh bebas pakai bahasa apa aja kan. Nah, kalau tiap hari saya bayar denda paling banyak. Iya, lah kalau bikin peraturan kan yang jangan merepotkan kita sendiri. Iya. Makanya anak saya jago bahasa Inggris. Bapaknya nggak pinter nggak apa-apa, yang penting anaknya. Anak saya itu niru saya akhirnya. Pinternya. Nah, Pak, diadakannya acara ini adalah sebagai bentuk Kenapa Pak? Nggak jangan nyaci. Apa? Pelan-pelan kesana. Enggak, maaf. Nah ini saya tadi ngeliat gini-gini. Kenapa? Nyari yang ngasih kode waktu. Nggak, kita sampai Isya Pak. Pak Sarip sampai jam berapa sih? Isya. Saya lihat biasanya Pak, saya tuh tadi melihat gini bukan sok menguasai panggung, bukan Pak. Apa? Ngasih yang ngelihat yang ngasih kode waktu. Biasanya ada yang gini gitu. Ini gini semua. Sampai tandanya menikmati Bapak. Ini kan materi saya masih banyak, tenang aja. Kenapa Pak? Oh iya. Oke, kita menyapa juga yang online ya, kawan-kawan yang online. Ada yang online? Ada yang online juga dari berbagai daerah yang hadir, yang tidak bisa hadir dari berbagai daerah untuk acara ini. Karena acara ini diselenggarakan sebagai bentuk, ada itu tulisnya Pak, transformasi. Yes, transformasi karena era berubah. Sekarang era sudah digital. Ini revolusi industri 4.0. Wis, mantap. Poinnya apa? Poinnya apa? Poinnya di tengah. 4.0. Poinnya di tengah. Iya, poinnya di tengah ya. Jadi ini makanya era berubah, kita harus siap. SDM harus kita siapkan. Indonesia itu harus menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan zaman. Dan ini saya yakin sudah dilakukan termasuk oleh Perpustakaan Nasional Pak ya. Ini salah satu bentuk kegiatan yang membangun dari sisi sumber daya manusia. Ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Perpusnas. Karena penting sekali itu. Saya saja Pak pelawak. Saya bertransformasi. Saya itu era digital, saya ikut digital. Saya hadir di sini karena digital. Karena begitu antara Perpusnas dan manajemen saya secara sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Digitnya cocok ya.
Pokoknya kalau segala sesuatu digitnya cocok, nah itu digital ya. Karena digit adalah segalanya, digital. Ya. Digital. Kalau digitnya cocok, program jalan ya Pak. Terus itu dari sisi pelawak Pak. Oke. Nah, ketika kita masuk era digital, apa yang terjadi? Itulah tadi transformasi, harus siap dengan. Dan saya juga seperti itu, transformasi terjadi dengan. Karena begitu sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Itulah transformasi. Itu program jalan ya. Jalan program. Wah ini jelas kan? Iya. Terus program sudah ditentukan lah, alokasi dana ada, sudah keluar. Nah, apalagi nggak ada alasan untuk bisa jalan, ya kan? Udah jalan. Nah, terjadilah otomatis akan ada masa transisi. Transisi. Karena apa? Transisi itu begitu ada transferan, lah kantong saya terisi. Itulah transisi. Jadi saya itu pelawak mengikuti perkembangan zaman. Nah, Pak Sarif tadi juga menyampaikan bagaimana perpus ini sekarang berkembang secara digital. Dulu baca buku harus ke perpus, harus datang ke perpus, jauh-jauh ke perpus. Sekarang sudah perpus sekali lagi bukan hanya tempat datang membaca, pinjem buku. Numpang baca bukan, tapi bisa menjadi sebuah bagian kehidupan kita. Ya, menjadi ruang untuk berkegiatan masyarakat yang berkaitan dengan nyari kemampuan dan buku apa aja tentang apa aja, nggak perlu kita ke perpus, sudah menjadi bagian. Semua ada di aplikasinya kan ada Pak ya. Ada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan judul buku yang bisa diakses dengan handphone. Sekarang karena apa-apa itu handphone loh Pak. Benar sekali, teknologi. Jangankan membaca, belanja aja sekarang kita nggak pernah bawa uang cash. Betul. Sekarang belanja itu gini aja cukup Pak, tidit, udah kita belanja. Ada banyak ibu-ibu. Kenapa? Ngomong yang sopan. Apa? Masa belanja pakai didit? Bu tadi denger Bu ya? Ayo Bu, Ibu denger nggak? Ibu maksudnya Pak? Mohon maaf teman saya nggak sopan. Sekarang kalau di minimarket kita belanja apapun sekarang tit gitu. Sekarang dikasih jedah, tadi enggak. Tadi langsung didit. Kalau belanja pakai didit saya bisa belanja banyak dong. Itulah teknologi ya. Harus siap. Ya apapun, jadi begini. Ketika sumber daya manusia itu kita kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka teknologi itu hanya sebatas tools. Namanya teknologi itu hanya alat. Jadi intinya jangan pernah justru kita diperbudak teknologi. Teknologi yang kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita karena dia alat. Paham ya? Karena teknologi itu ciptaan manusia. Masa ciptaan manusia memperbudak manusia, itu kan kesalahan manusia. Makanya yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Karena teknologi di tangan orang yang tepat itu bermanfaat, tapi di tangan orang yang salah bisa jadi masalah. Memang beda Pak. Misal teknologi atau handphone di. Sebentar. Ini contoh sederhana. Dua orang beda kualitas. Dari sisi pendidikan sudah ya. Bapak ngajak saya kayak buat jadiin contoh aja Pak. Contoh biar lebih konkret. Ada yang baik, ada yang nggak baik kan gitu. Terus ini contoh teknologi. Orang kalau diperbudak teknologi, ini sederhana. Bangun tidur. Sekarang kamu bangun tidur, pertama kali yang kamu cari apa? Pertama kali bangun tidur yang kamu cari? Nggak nyari, ya otomatis saja nggak ngecek ada WhatsApp atau apa, taruh baru ke kamar mandi. Kan? Ya itu nggak nyari, otomatis itu hanya alasan. Jadi intinya nyari. Refleks. Ini salah satu orang kualitas rendah, diperbudak teknologi. Jadi bangun tidur pertama kali yang dicari handphone. Saya beda. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Anak yang saya cari. Karena handphone saya dibawa anak. Iya. Jadi kalau anak ketemu handphone pasti sama. Oh beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone kok sama. Saya nyari handphone buat nyari anak saya. Berarti buat dia anak nomor 2, handphone nomor 1. Kalau saya cari anak dulu nomor 1, anak ketemu, handphone nomor 2. Beda orang sama aja tujuannya. Sama-sama beda. Karena handphone sekali tadi yang saya katakan tadi, handphone itu sama-sama alat komunikasi, benda mati. Ya, tapi di tangan orang per orang bisa beda pemakaian. Misal, ini contoh ya, handphone di tangan saya, di tangan istri saya.
itu beda cara pemakaian walaupun sama-sama alat komunikasi. Jadi kalau handphone di tangan istri saya, ini contohnya begini. Kalau istri telepon suami, tujuannya adalah menggunakan handphone untuk berkomunikasi, tujuannya supaya hatinya tenang. Motivasinya adalah memastikan pasangannya ada di mana, dalam keadaan bagaimana, supaya hatinya tenang. Ya semua gitu. Jadi kalau istri saya telepon, Pak di mana? Yuk ini ngisi acara Perpusnas. Tenang hati istri saya, karena tahu suaminya sehat-sehat saja, baik-baik saja, sedang bekerja. Hatinya tenang. Tapi kalau handphone di tangan saya, tujuannya sama kalau saya telepon istri, supaya hati saya tenang. Tapi motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya, supaya hati saya tenang. Itu yang ketahuan. Jadi kalau saya telepon istri saya gitu, di mana mah? Gitu. Di rumah lagi masak, tenang. Iya. Itu kalau misalnya, mah di mana? Oh ini lagi di mall. Ayo pindah yuk, istri saya di sini. Nggak tenang gitu. Itu sama-sama alat komunikasi. Beda orang bisa beda dimanfaatkan. Apalagi sekarang semua keamanan, apa aja kita dijebak dengan handphone, makanya harus hati-hati. Nah, ini banyak ya penipuan saking kita tergantung hidup kita dengan handphone, akhirnya gampang tertipu. Itulah pentingnya literasi. Itu dia. Dapat info apapun jangan hanya langsung di-share. Dapat info apapun nggak langsung dipencet. Tadi dibaca, dimaknai, itulah pentingnya literasi. Dimengerti. Literasi. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Penting. Karena memang gitu, itu pentingnya literasi. Betul. Nggak langsung di-share, nggak langsung dipencet. Istri saya itu literasinya luar biasa, Pak. Hebat apa? Tiap hari handphone saya dibaca, dicek, gitu, Pak. Itu bedakan antara literasi yang kuat dengan tidak percaya. Kalau itu tidak percaya, dia tiap hari membaca, Pak. Itu namanya curiga, membaca handphonemu. Kan literasinya bagus. Ini lagi ya, beda kualitas nih, lihat. Apanya? Coba saya tanya, ini ya, handphonemu. Iya. Kalau kamu di rumah, handphone kamu taruh terus mulai dipegang sama istrimu, dilihat-lihat istrimu. Apa yang kamu rasakan? Ya deg-degan, Pak. Ini manusia kualitas di bawah standar. Karena literasinya jago dia, Pak. Kalau saya beda. Saya lihat handphonemu, dibaca-baca, dilihat-lihat istrimu, saya nggak deg-degan. Lah kan handphone saya. Handphone saya. Beda kualitas. Nggak bisa. Orang handphone saya. Makanya kalau itu dasarnya nggak percaya, makanya hubungan suami istri itu kan, keluarga itu harus didasari dengan kepercayaan, saling percaya. Itu yang penting. Kalau kamu masih digeledahin pun, itu berarti dasarnya masih belum percaya. Itu dulu terjadi dengan saya ketika awal menikah. Memang kadang-kadang dulu seperti itu awal menikah, Pak, 27 tahun yang lalu. Orang entertain itu kalau bapak enak pamit kerja, wah istri seneng bangga. Kalau saya pamit kerja, curiga dulu istri itu, karena kerja kita itu kadang-kadang luar kota, jauh-jauh, nggak, dia katanya dunia entertain kan dekat dengan godaan gitu. Nah itu yang dikhawatirkan istri. Makanya dulu handphone saya itu kalau pulang kerja mesti digeledah, mesti ya sama sebenarnya. Cuma itu dulu, kalau saya sudah percaya sekarang. Dulu istri saya gitu. Padahal saya udah merasa nggak neko-neko, nggak macam-macam, masih dicurigai. Pernah dia geledah-geledah waktu itu. Ada di kontak person handphone saya, nama Mak Lampir. Terus? Ya, dia curiga kan, nggak mungkin ada orang nama Mak Lampir, ini pasti siapa ini, disamarkan. Dia pencet, saking penasaran dia pencet, dia kaget, handphone dia sendiri yang bunyi. akhirnya dia kapok, nggak geledah-geledah handphone saya lagi. Baru tahu saya simpen pakai nama Mak Lampir. Tapi geledah-geledah handphone saya. Mohon maaf, mumpung inget sebentar. Jangan pura-pura kamu. Lihat handphonemu. Tadi kenapa istriku telepon kamu? Pas kamu di ruang tunggu kamu tinggal handphone. Ada miss call, yaitu istri saya, kenapa telepon kamu? Istriku ini istri saya sendiri. Istriku miss call, nggak saya angkat. Saya itu sekarang nyimpen nama istri kan di sini istriku. Saya kaget loh, kok istriku telepon Akbar? Istriku ini. Apa mungkin telepon saya nggak keangkat? Saya lihat kok nggak ada telepon. Ini istriku. Ganti istrimu. Bikin deg-degan temen aja. Saya kira loh, kok istriku telepon. Orang istriku ganti istrimu.
Ya biar aku nggak kaget. Wah, di sini istriku. Bapak yang ganti. Yang my love, sayangku, cintaku kan bisa. Nah, saya kan nggak suka bohong. Malah ketawa. Iya. Mana sih? Itu. Ini Pak. Ini kalau ini istriku. Huh? Beda. Jadi saya ini saja. Kalau dulu nyimpen foto di dompet Pak ya zaman dulu. Sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet. Kenapa? Nah, karena dompet saya kan dibawa istri. Oh iya sama. Kalau saya simpen di dompet, sama. dia sendiri yang bawa. Iya. Iya. Makanya saya jadikan wallpaper. Ini foto istri saya. Nah, ini karena namanya orang kerja itu kan kadang-kadang masalah kita nggak tahu kapan datang gitu kan. Kalau saya luar kota kerja ada masalah, saya buka wallpaper lihat wajah istri, aduh masalah langsung jadi ringan. Mantap. Karena masalah paling berat ya ini. Jadi kalau saya ada masalah gitu, wah kerja ada masalah, saya buka handphone lihat wajah istri, enteng masih berat ini. Nah, semangatnya langsung muncul, semangat, terberat udah, semua enteng masalah. Ini udah paling berat. Itu ada dampak bagusnya nggak deh? Apa? Lihat foto itu? Ya banyak, makanya ibu-ibu di sini yang fotonya dipasang suami di wallpaper, jangan GR dulu ya Bu ya. Siapa tahu motivasi masangnya kayak saya tadi. Harus diselidiki dulu. Tapi bikin semangat itu ya. Semangat, tapi makanya ini kalau bapak-bapak ibu-ibu kalau cari karyawan, cari anak buah, cari yang seperti saya. Kenapa? Itu semangat kerjanya tinggi Pak Sarip. Lu bener. Kenapa? Orang seperti saya itu semangat kerjanya tinggi. Misalnya ini ya, kerja harus lembur sampai malam. Target belum tercapai misalnya, mumet mau pulang, dia malam mau pulang buka handphone lihat wajah istri, mending lembur. Nah gitu Pak, jadi dia begitu lihat wajah istri semangat pulangnya langsung kendor, langsung mending lembur gitu. Ya. Okay. Jadi semangat kerjanya tinggi Pak. Iya. Pak Sarip, kok ada orang kayak gini? Tapi saya itu ya, Pak, saya itu orang yang apa ya? Saya itu saking percayanya bahwa hidup itu harus berprestasi ya. Makanya saya apapun dulu saya dapat itu karena prestasi Pak. Saya punya handphone pertama kali itu saya ingat, juara 1 lomba lari. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphonenya itu. Maling itu berarti. Ya, saya dulu copet. Tapi untung saya larinya juara 1. Begitu dapat handphone, saya lari juara 1. Coba kalau saya nggak juara 1, ketangkep, dibakar massa mungkin saya kan. Artinya apa pesennya? Untuk hal negatif saja kita butuh prestasi. Iya kan? Apalagi untuk hal positif seperti ini. Makanya berlomba-lomba mencapai prestasi. Dulu perabot rumah itu saya dapat semua prestasi. Juara lomba dapat kulkas, juara lomba dapat istri, saya dulu dapat juara lomba Pak. Pertandingan lomba apa pertandingan lo? Ya ini ya, saya cerita yang istri dulu ya. Itu lupa saya karena 27 tahun yang lalu jadi lomba. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Nah saya kalah. Loh saya kan manusia biasa pernah kalah juga. Oh yang waktu itu yang menang saya itu kan? Kamu gak ikut lomba. Tapi saya itu punya prinsip ya. Kalau toh itu kan istri dapat hadiah ya mau gimana Pak ya mau dapat hadiah. Kalau toh bisa milih, saya punya prinsip akan nyari milih atau milih istri yang nggak cantik. Karena buat saya punya istri cantik kan ketika masih muda, bertambah usia tambah tua bisa jadi jelek. Makanya kalau saya pilih istri, saya pilih yang nggak cantik. Nanti kalau tuanya jelek, saya sudah nggak kaget, sudah siap mental. Masa tua itu harus kita persiapkan. Zaman tadi Pak ya banyak yang dikatakan banyak orang-orang seperti tadi Pak sempat ngobrol ini kalau pensiun stroke lah itu karena tidak mempersiapkan itu Pak. Mental ya. Mental. Ada dua hal yang kalau misalnya memasuki masa purna untuk disiapkan itu memang ya. Ya memang kalau masa-masa purna itu ada dua hal yang berkaitan ya. Itu ya mungkin ya materi ya dunia dan akhirat. Materi dan spiritual. Khususnya untuk ASN ya? ASN. Apa itu Pak? Nggak jauh dari tas ya. Apa? Yang pertama tas pen. Ya. Yang kedua tas B. Tas pen untuk material, tas B untuk spiritual. Ya. Terus dipersiapkan itu semua rata. Tapi jangan pernah berhenti karena usia ya. Sip.
Karena belajar itu nggak mengenal usia juga ya Pak ya. Iya betul, belajar. Saya itu turun temurun. Kata cerita bapak saya dulu, kakek saya itu umur 91 tahun itu semangat belajarnya masih. Belajar 91 tahun kakek saya itu masih semangat belajar. Belajar jalan. Kena apa? Asam urat sama kolesterol tinggi. Jadi belajar jalan. Semangat belajar. Menurut saya memang. Oke. Aduh. Loh, jam saya mana? Nggak tahu. Diambil panitia. Udah Pak, udah lewat maghrib Pak. Oh iya. Ya. Nih Pak, ini saya berhenti karena waktu loh Pak. Ya. Kalau materi masih banyak. Bapak nggak percaya, undang lagi Pak. Pak, kasih dong konklusi Pak buat teman-teman dari seluruh Indonesia, ada bekal gitu yang bisa dibawa untuk ke daerah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu hadir dari seluruh Indonesia di sini bukan tanpa tujuan. Tujuannya jelas. Apa yang akan kita kerjakan, program-programnya jelas, dan saya berdoa mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi ada satu hal yang disadari atau tidak, Bapak Ibu hadir di sini, di dalam hati Bapak dan semangat Bapak ada kata berjuang. Jadi Bapak Ibu hadir di sini sebenarnya dalam rangka berjuang. Berjuang untuk diri sendiri, lebih besar sedikit berjuang untuk keluarga, lebih besar sedikit berjuang untuk tempat kerja kita, lebih besar lagi berjuang untuk bangsa kita. Jadi berjuang itu ada dalam jiwa Bapak Ibu sekalian, saya yakin. Dan saya hanya sekedar mengingatkan bahwa berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jadi jangan dua bernya Pak, karena nanti jadi berjuang. Bentar, tadi depan udah cakep loh Pak. Berjuang butuh bersatu. Ya kan, berjuang itu bernya satu Bu ya. Iya. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Kalau tiga jadi berjuang Jadi berjuang butuh bersatu ya. Jangan Oke. lebih ya. Yang lain-lain oke Pak. Kayaknya ada isinya gitu Pak ya. Padahal kosong. Loh, tapi memang saya itu memahami kultur kita Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu dulu ya, ingat waktu sekolah SD sampai SMA. Ada pelajaran yang kalau pelajaran datang semua murid pasti happy. Pinter nggak pinter semua seneng. Pelajaran kosong. Iya kan? Nah, tepuk tangan. Semua pasti tepuk tangan, ingat itu. Kalau pelajaran kosong datang, murid yang pinter sama yang nggak pinter pasti semuanya seneng. Iya. Nah, 12 tahun kita terdidik dalam kultur seperti itu. Saya yakin pasti akan terbawa sampai sekarang. Makanya apa yang saya sampaikan itu saya usahakan kosong. Yang penting ditunggu dan bikin bahagia dan seneng, itu buat saya. Makanya yang saya sampaikan tadi kosong semua karena bikin seneng. Cuma saya akan berusaha ya mudah-mudahan ini. Jadi tadi semangat berjuang walaupun hadir dari seluruh Nusantara, berbagai daerah. Ya, hadir di sini kepentingannya adalah sama. Tujuannya adalah supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi tidak ada lagi egosentris. Yang ada adalah kebersamaan. Tidak ada lagi aku, yang ada adalah kita. Karena apa yang kita canangkan ini bukan hanya tugas aku, ini tugas kita. Tujuan yang kita tentukan itu bukan hanya tujuan aku, tapi itu tujuan kita. Dan perjuangan itu juga bukan perjuangan aku saja, tapi perjuangan kita. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan bukan hanya keberhasilan, kesuksesan aku, tapi itulah keberhasilan, kesuksesan kita. Gantilah aku dengan kita mulai sekarang. Berarti ini job kita ya? Ini job aku. Ini job aku. Ini job kita. Enggak, job aku. Pak Sarip, ini job aku Pak. Katanya ganti aku dengan kita. Itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Pak Sarip, Pak Adin, ini job aku Pak. Oke. Mungkin sampai di sini hanya ini yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan kurang bermanfaat. Ya. Tidak terasa sudah di penghujung waktu. Ya, karena sesuatu yang kurang pada dasarnya kan pengen nambah Pak. Jadi kalau pengen nambah ada acara lagi, ingat saya lagi. Tujuan saya itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak.
Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga tidak bisa. Aduh. Dan sekali lagi selamat untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2023. Dan saya doakan juga nanti sukses untuk program-program dari perpustakaan selanjutnya di tahun 2024 ya. Masih lama Pak. Ya kan ini saya kasih DP ucapan sukses dulu Pak. Siapa tahu nanti 2024 nggak sempat ngundang saya Pak ya. Kan sudah saya kasih DP ucapan. Ya. Tapi kalau sudah saya kasih DP ucapan tetap nggak ngundang, nah berarti mungkin transformasinya masih perlu kita bicarakan. Kayak lagi ada Gading yang tak retak atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang Perpusnas lagi. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.